Hari ini tepat kita merayakan hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus, hari baptisan Roh Kudus, di mana terjadi sebagai penggenapan janji Bapa yang pertama itu digenapi di kamar loteng Yerusalem, ya, peristiwa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kemudian Roh Kudus terus bergerak dan kembali Roh Kudus mencurahkan kuasanya, ya, mencurahkan baptisan Roh Kudus di Azusa Street, ya, pada tahun 1906 sampai 1909, yang akhirnya melahirkan satu kegerakan di mana muncul insan Pentakosta, ya, gerakan Pentakosta. Dan hari-hari ini, ya, kita semuanya sedang ada di era Pentakosta yang ketiga. Pentakosta di mana kita dipersiapkan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, melalui baptisan Roh Kudus, kita akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Tuhan tiba, Tuhan datang menjemput kita. Kita diangkat ke surga. Sebagaimana halnya Yesus naik ke surga, saudara dan saya, suatu hari nanti ketika Yesus datang menjemput kita, kita pun akan diangkat ke surga. Yang mau diangkat, katakan amin. Ya, hari ini kita mau sama-sama menerima dan mengalami janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Janji Bapa adalah berbicara tentang pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Ya, ayatnya Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Mungkin banyak orang-orang hari-hari ini bertanya-tanya, apakah masih terjadi sampai hari ini baptisan Roh Kudus dengan tanda yang alkitabiah, tanda awal, bukti yang nyata, yang kelihatan oleh mata kita, yang bisa dirasakan, yaitu dengan berbahasa roh, sebagaimana diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ini buktinya, saudaraku, bahwa janji Bapa ini masih berlaku sampai hari ini, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Setelah Yesus datang kali yang kedua, Yesus sebagai yang sempurna tiba, datang, maka bahasa roh akan berhenti. Amin, saudaraku. Ya, hanya kasih yang akan tetap ada untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah kasih. Nubuat akan berhenti, tapi kasih akan tetap ada untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kisah Rasul 2 ayat 39 dikatakan begini. Sebab bagi kamulah, siapa yang dimaksud kamu di sini? Saat itu konteks firman ini lahir, firman ini diucapkan, itu adalah untuk para rasul-rasul zaman itu, orang-orang di zaman itu, ya. Kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi anak-anak generasi selanjutnya, generasi dari para rasul-rasul itu, generasi orang-orang percaya yang hidup pada zaman rasul-rasul, ya. Kemudian dikatakan, dan bagi orang atau generasi yang masih jauh sampai hari ini generasi itu, ya, dikatakan yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebanyak yang akan dipanggil Tuhan, artinya apa? Punya makna apa ayat ini? Berarti ayat ini butuh respon kita. Janji Bapa itu akan kita alami, janji Bapa akan kita terima ketika kita meresponi. Ketika kita percaya dan kita menerima, dan kita mulai berbuat, mulai kita bertindak, mulai kita berkata-kata seperti yang diberikan Roh kepada kita. Ya, ini akan ada orang-orang yang tidak menerima dan tidak percaya akan janji Bapa ini. Karena janji Bapa ini bagi orang-orang yang tidak percaya itu mungkin saja tidak sesuai ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan pikiran mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena yang dijanjikan oleh Bapa adalah namanya baptisan Roh Kudus, bukan berupa materi, bukan berupa berkat jasmani, bukan, tetapi berkat rohani janji Bapa itu, yaitu baptisan Roh Kudus dengan tanda awal, tanda yang alkitabiah, tanda yang kelihatan, yaitu dengan berbahasa roh.
Kalau Alkitab menulis dengan bahasa-bahasa yang baru, dengan bahasa-bahasa yang lain. Karena itu hari ini di hari raya Pentakosta, saya berdoa, saya berharap saudara semua pribadi-pribadi yang menerima janji Bapa ini, saudara ada di dalam komunitas, ada di dalam kelompok ini, sebanyak yang akan dipanggil. Di dalam komunitas kelompok sebanyak yang dipanggil, saudara ada di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Ya, next berikutnya. Klik. Ya, saya mau berikan benang merah. Ya, hubungan, korelasi, kronologis dari 4 kitab Injil yang melatar belakangi munculnya janji Bapa itu. Dimulai dari kitab Matius. Yohanes Pembaptis adalah orang pertama, ya, di dalam Perjanjian Baru tentunya, ya, karena dalam Perjanjian Lama sudah dinyatakan juga, Yesaya juga menyatakan, Yoel juga menyatakan, tapi kita dalam konteks Perjanjian Baru, Injil Matius, Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama yang mengucapkan janji Bapa itu, ya. Tadinya mungkin orang-orang zaman itu yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis belum memahami, belum mengerti apa yang dimaksud dengan janji Bapa. Kita lihat, ya, dikatakan, aku, kata Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Baptisan zaman Yohanes Pembaptis adalah baptisan sebagai tanda, bukti pertobatan. Orang yang bertobat, buktinya apa? Dibaptis. Itu zaman Yohanes Pembaptis. Berjalan dengan waktu, nanti kita lihat makna yang terus Tuhan berikan kepada kita, ya. Dikatakan, tetapi Yohanes Pembaptis ngomong, tetapi ia, ya, yang datang kemudian daripadaku, yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus Kristus, ya. Jadi antara Yesus Kristus dengan Yohanes Pembaptis ini selisihnya hanya 6 bulan, saudara, usianya. Yohanes Pembaptis muncul dulu, membuka jalan sebelum Yesus muncul. Kapan Yesus muncul dalam pelayanan? Ketika Yohanes Pembaptis mati. Ya, dengan matinya Yohanes Pembaptis, dengan dipenggal kepalanya, maka di situ Yesus mulai muncul. Ya, dan menggenapi ini. Dikatakan Yohanes Pembaptis ngomong begini, iya, Yesus nanti yang datang kemudian daripadaku, dia itu lebih berkuasa. Jadi Yohanes Pembaptis tidak meninggikan dirinya, tapi Yohanes Pembaptis meninggikan Yesus. Kamu harus perhatikan, dia itu Mesias, bukan saya. Karena pada waktu itu ada murid-murid, ada orang-orang yang menganggap Yohanes Pembaptis itu Mesias, juru selamat. Tapi Yohanes Pembaptis, dia mengatakan dia lebih berkuasa. Ikuti dia, bukan ikuti aku. Ikuti dia, Yesus. Karena membuka tali kasutnya pun aku nggak layak, kata Yohanes. Dia lebih berkuasa. Dia Mesias. Ya. Nah, Yesus itu, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunaninya artinya di dalam Roh Kudus. Jadi kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu melingkupi kita. Kita tenggelam di dalam Roh Kudus seperti baptisan air. Kita ditenggelamkan di dalam air. Ya. Baptisan Roh Kudus, kita bukan ditenggelamkan dalam air, tetapi ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi ada baptisan air, selam, dan baptisan Roh Kudus. Ada baptisan api, dan baptisan api ini ada yang menafsirkan sebagai proses pembentukan ujian padang gurun hidup kita, itu baptisan api. Ya. Tetapi api juga itu adalah melambangkan Roh Kudus. Jadi baptisan api juga bisa dikatakan sebagai baptisan Roh Kudus. Ya. Next berikutnya. Sekarang kita lihat versinya Markus, Injil yang urutan kedua di dalam Alkitab kita, ya. Nah, Markus mengatakan begini, saya langsung loncat aja di dalam ayat 17. Peristiwa ini yang dicatat Markus itu adalah peristiwa menjelang terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Yang kemarin beberapa waktu lalu kita rayakan, ya, di hari Kamis, ya. Kita nggak ada ibadah, kita hanya online, saudaraku, ikut di pusat di Aruna Sukawarna, ya. Nah, Yesus menjumpai murid-muridnya waktu itu lagi makan, murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitannya. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri selama 40 hari, ya, kepada murid-muridnya.
Dan ketika Yesus menampakkan diri menjumpai murid-muridnya, Yesus ngomong begini salah satunya, saya loncat aja ini ya. Sebagai bukti, tadinya Yesus menegur, kamu itu gak percaya, kamu orang yang keras kepala, nih, terlalu keras kepala sehingga tidak percaya. Pertama ditegur dulu murid-muridnya, kenapa kamu gak percaya? Kamu ini keras kepala. Nah, Yesus kemudian mengatakan begini, pergilah, Yesus mengutus ke seluruh dunia, siarkan kabar baik dari Allah kepada seluruh umat manusia. Orang yang tidak percaya akan dihukum, tetapi orang yang percaya dan dibaptis akan selamat. Ya. 17, perhatikan ini. Sebagai bukti bahwa mereka percaya, sebagai bukti saudara dan saya percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat. Saudara bisa mengusir roh jahat. Jadi kalau ada orang kerasukan, tetangga kerasukan, saudara kerabat kita kerasukan, ya kan? Jangan takut, saudara punya kuasa. Saudara bisa usir itu roh jahat pergi. Ya, saudara punya kuasa itu. Kuasa itu adalah exousia dalam bahasa Yunaninya, otoritas. Seperti apa otoritasnya? Gambarnya ini, seperti Pak Polisi. Dia pakai seragam, dia punya otoritas. Dia di tengah jalan, dia stop mobil, dia periksa surat-surat, dia bisa. Dan kita siap bos, tunjukkan, kita taat. Tapi kalau polisi ini, sekalipun dia polisi nggak pakai seragam, nggak punya otoritas, dia berhenti pun orang lewat, saudara. Iya atau iya kira-kira? Ya, otoritas dari Tuhan itu seperti itu. Kita punya kuasa, kita punya jubah, kita punya seragam kerajaan Allah secara rohani. Dan kita bisa mengatakan kepada roh jahat, pergi. Kita tumpangkan tangan kepada orang yang sakit, kau sembuh. Orang yang sakit itu sembuh, saudara. Ya, ini kuasa yang Tuhan berikan. Tetapi kuasa itu kita bisa dapat, nanti Kisah Rasul ngomong, kalau Roh Kudus turun atasmu, kita bisa terima kuasa itu kalau Roh Kudus turun ke atas kita, membaptis kita. Ya, dikatakan sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku, dalam nama Yesus. Mereka akan berbicara, ya, dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Dari mulut Yesus pun, Yesus ngomong, sudah memberikan satu firman. Sebagai bukti engkau percaya, orang yang percaya itu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak kenal. Mereka mungkin belum mengerti saat itu, tapi mereka mengerti di hari Pentakosta. Oh, ini yang dimaksud ayat ini. Ternyata yang dimaksud ayat ini adalah bahasa roh, bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing. Itu bahasa-bahasa yang lain, terjemahan-terjemahan yang lain, ya kan? Sama bahasa-bahasa lidah, itu sama. Glosolalia bahasa Yunaninya, ya. Dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Yesus pun sudah memberikan satu isyarat bahwa bahasa roh akan menjadi satu bukti. Ya, sebagai bukti. Bahasa roh menjadi salah satu bukti bahwa kita ini orang yang percaya, orang yang beriman. Sampai di sini jelas, saudaraku? Bahasa roh menjadi satu bukti bahwa sudah percaya akan janji Bapa. Setelah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, ia diangkat ke surga. Bayangkan, ini warisan legacy yang Tuhan berikan kepada murid-murid saat itu dan kepada kita murid-murid saat ini. Janji itu masih berlaku bagi kamu, bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh, generasi yang akan datang sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai Yesus datang yang sempurna itu. Ya, next berikutnya. Sekarang kita lihat untuk Injil yang ketiga di dalam Perjanjian Baru, yaitu Lukas. Tuhan ngomong gini, ya, ayat 49, saya loncat saja. Dan aku, sekali lagi, ini Yesus ngomong gini, ini menjelang Yesus naik ke surga, perhatikan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan ngomong begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi, nah ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Kira-kira Tuhan mau ngomong gitu. Dari pihakku, kata Yesus, aku akan mengirim kepadamu ya, apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi engkau, saudara dan saya, harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Yesus ngomong sebelum naik ke surga. Nanti kira-kira gini ya, nanti setelah aku naik ke surga, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu kumpul di Yerusalem, di tempat yang sudah ditetapkan, yang sudah ditunjukkan, yaitu di kamar loteng Yerusalem. Kumpul di sana, ya, sampai kamu diperlengkapi, sampai datang janji Bapa itu, sampai kamu mengalami janji Bapa itu. Begitu Yesus terangkat ke surga, rasul-rasul menepati, melaksanakan apa yang jadi perintah Yesus. Mereka langsung kumpul. Kurang lebih Alkitab mencatat ada 120 murid yang kumpul di Yerusalem di kamar loteng itu. 120. Padahal Alkitab mencatat juga murid-murid saat itu ada sekitar 500 lebih, saudaraku. 500 lebih. Tetapi yang taat, yang menangkap, yang merespon ucapan Tuhan, firman Tuhan hanya 120. Berarti nggak heran. Nggak heran. Pasti ada aja orang yang nggak percaya. Ada aja orang yang nggak merespon. Nah, tinggal sudah mau pilih, mau di kelompok mana. Saya nggak bisa paksa. Ya, kalau saudara mau percaya, terima baptisan Roh Kudus, itu janji Bapa. Ini momen, ini waktunya, janji itu. Tinggal saudara percaya atau enggak. Saya nggak heran, karena dari 500 murid pun hanya 120 yang ada kumpul di sana, yang terima janji Bapa. Mungkin di antara kita di tempat ini ada yang nggak percaya, itu proses nanti. Ya, proses. Asal sudah mau intim dengan Tuhan, nanti Tuhan akan nyatakan kebenarannya. Ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, ya. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus melepaskan berkat buat murid-murid. Amin. Next berikutnya. Kita lihat sekarang yang Yohanes. Yohanes pun ngomong begini. Jadi ada korelasi nih. Walaupun penulisnya berbeda, itulah Alkitab yang luar biasa, saudaraku. Ya. Alkitab itu saling berhubungan, berkaitan. Ada integrasi. Baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu ada satu pesan yang terhubung. Ya. Yohanes mengatakan begini, mencatat. Kemudian Yesus berkata kepada kami, Yohanes ngomong kepada kami, Yesus ngomong kepada kami, murid-muridnya, jangan bersusah hati, terus percaya kepada Allah dan juga kepadaku. Ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sekarang aku pergi ke sana, kata Tuhan. Ya. Aku pergi ke sana nih sekarang nih. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kalian, bagi kita. Ya. Dikatakan, kalau itu tidak benar, artinya gini, kalau aku pergi dan aku tidak menyiapkan tempat tinggal, berarti aku bohong, aku nggak benar. Aku nggak mungkin menjanjikan itu. Artinya gini, Yesus nggak mungkin menjanjikan apa yang tidak benar. Tapi ketika Yesus menjanjikan sesuatu, Tuhan tahu itu ada sesuatu yang benar. Dan saudara pun dan saya harus menerima, merespon itu sebagai janji yang benar, yang pasti digenapi, yang bisa digenapi bagi setiap kita yang mau merespon, yang mau menanggapi. Yang tidak mau merespon, tidak menanggapi, yang tidak menerima. Amin. Ya, next berikutnya. Kalau aku belum sebentar. Next di atasnya dulu. Kalau aku sudah pergi ke rumah Bapa, nanti kalau aku sudah pergi di rumah Bapa, aku pergi, aku siapkan dulu tempat bagi kamu. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal, aku siapkan. Setelah selesai, nah ini, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat di mana aku berada. Di mana Yesus berada, saudaraku? Di sorga. Berarti di mana Yesus berada di sorga, saudara dan saya ada di sana. Ah, dahsyat. Berarti sorga itu nyata. Tuh sorga itu bukan hoax.
Surga itu nyata dan ada. Lalu neraka, neraka pun ada. Ya, neraka ada. Neraka ada tempat buat iblis. Dan bagi orang yang percaya kepada iblis, ya, kita mau menjadikan Bapa kita itu Yesus atau iblis? Karena Yesus berkata, yang menjadi bapamu adalah iblis. Nah, ya, kalau saudara menjadikan iblis sebagai bapa kita, ya saudara tempatnya nanti di neraka. Kalau saudara menempatkan Yesus sebagai bapa kita, sebagai juru selamat kita, saudara ada di surga. Tetapi harus hidup benar, lakukan firman, kehendak Bapa kita lakukan, hidup kudus, jangan hidup dalam dosa terus menerus. Ya. Next berikutnya, Yohanes 14. Selain Yesus menjanjikan surga, Yesus juga ngomong begini, nanti kalau aku sudah naik, maka aku akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penolong. Nah, ini disebutnya penolong yang lain yang menyertai dan menolong engkau sampai selama-lamanya. Siapakah penolong? Jawab ayat 17. Penolong itu adalah Roh kebenaran. Ya. Perhatikan ini, orang duniawi tidak bisa menerima Roh penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus. Orang duniawi tidak bisa menerima. Karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Mereka orang dunia menolak Roh Kudus, menolak Tuhan Yesus, ya. Tetapi kalian murid-murid mengenal Dia, engkau mengenal Dia, engkau mengenal Yesus, engkau percaya, engkau menerima Yesus. Karena sekarang Dia bersama kalian dan nanti Dia akan tinggal di dalam hati kalian masing-masing. Jadi Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun, ya, menjadi penolong kita, menjadi pribadi yang menolong kita, yang mengajar kita, yang menginsafkan kita dari dosa, menegur kita, kamu salah, kamu dosa. Itu Roh Kudus yang menegur, ya. Oke, next selanjutnya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, bagi saudara dan saya, jikalau aku pergi. Yesus ngomong, lebih berguna bagi kita kalau aku pergi naik ke surga. Ya, dikatakan sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepada kita. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi kita bersyukur Yesus naik ke surga. Amin, saudaraku. Hanya satu-satunya pribadi yang Dia mati tapi bangkit kembali. Dan bukan hanya bangkit, Dia satu-satunya pribadi juga yang kembali ke surga. Amin, saudaraku. Sebagai yang sulung Dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus dibangkitkan, saudara dan saya pun dibangkitkan. Tapi kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita, percaya kita sia-sia. Kita pun gak akan dibangkitkan karena gak ada contohnya. Kalau Yesus terangkat ke surga, saudara pun dan saya terangkat ke surga. Jadi peristiwa pengangkatan gereja Tuhan, peristiwa pengangkatan orang percaya itu pun real, nyata, bukan hoax. Amin, saudaraku. Mungkin saudara baru sekali ini mendengar berita tentang pengangkatan gereja. Ini waktunya sudah dekat, saudaraku. Saatnya sudah tiba, hampir tiba, bahwa saudara dan saya akan diangkat oleh Tuhan, menggenapi janji Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Ini berikutnya. Jadi kesimpulannya begini, Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan surga bagi kita. Tetapi Roh Kudus turun dari surga untuk mempersiapkan saudara supaya masuk surga. Tanpa Roh Kudus yang menolong kita, kita nggak bisa mempersiapkan diri untuk ke surga. Tapi puji Tuhan, Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Wah, kenapa? Karena ada Roh Kudus.
Roh Kudus ada ketika sudah menerima Dia. Roh Kudus ada diam di dalam kita, memberdayakan kita. Kita punya kuasa asal sudah meresponi Dia. Tapi kalau sudah menolak, mengolok-olok Roh Kudus, menganggap remeh Roh Kudus, menghujat bahkan Roh Kudus, saudara justru tidak diampuni dosanya. Dosa yang tidak diampuni salah satunya dosa karena menghujat Roh Kudus. Artinya apa menghujat Roh Kudus? Saudara tidak percaya akan karya Roh Kudus. Ingat peristiwa tentang Beelzebul. Yesus buat mujizat, tetapi dituduh, wah mujizat Yesus itu karena Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan. Berarti dengan kata lain Yesus itu dihina, diolok-olok, bahwa kesembuhan mujizat yang Yesus lakukan bukan berasal dari Allah, tetapi dari iblis. Yesus ngomong, kamu menghujat Roh Kudus, kamu menghujat Allah, karena nggak mempercayai karya Roh Kudus, nggak mempercayai karya Allah di situ. Jangan sampai di antara kita ada yang menganggap remeh karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Saudara percaya, terima, dan alami. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya. Sekarang kisah Rasul, ini sama ditulis oleh Lukas. Ya, tadi Lukas sudah menulis, sekarang Lukas menulis lagi satu buku lagi. Ada 2 buku kitab di Perjanjian Baru yang ditulis oleh Lukas. Namanya kitabnya Kisah Para Rasul. Nah, Lukas mencatat begini. Setelah Yesus mati, mengutip lagi nih, ya, mengulang lagi, setelah Yesus mati, bangkit, dia menampakkan diri, ayat yang ketiga, ya. Untuk apa? Membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Nah, kemudian dikatakan, suatu hari ketika ia makan tadi, yang sudah ditulis tadi di atas, juga dikutip lagi oleh Lukas, ya. Yesus ngomong, kamu harus tinggal di Yerusalem. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kalau tadi bahasa yang di Lukas, sampai engkau diperlengkapi oleh kuasa dari tempat maha tinggi. Lukas tadi nih yang di depan, sekarang Lukas menulis di Kisah Rasul. Untuk apa? Tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Jadi ada hubungannya. Ternyata kuasa yang memperlengkapi kita itu adalah janji Bapa. Apa janji Bapa? Apa janji Bapa? Dijawab di ayat 5. Jawabannya ada di ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi janji Bapa ini adalah baptisan Roh Kudus. Itu dalam konteksnya. Pembahasan Alkitab di dalam konteksnya. Alkitab itu yang menulis, yang mengilhamkan Roh Allah, Roh Kudus. Jadi luar biasa, sistematis dan terhubung. Pesannya sama, walaupun ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun lebih, saudara. Tetapi pesannya bisa sama, mengacu kepada satu berita keselamatan. Akibat dosa dan bagaimana dosa itu dikalahkan. Munculnya Sang Mesias. Ya, next selanjutnya. Apa itu baptisan Roh Kudus? Ya, pertanyaan selanjutnya kan begitu kan? Tadi janji Bapa itu apa? Baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu seperti apa? Ini kuasa. Baptisan Roh Kudus itu kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Baptisan Roh Kudus itu kuasa. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, Roh Kudus turun, kita terima kuasa. Ya. Kamu akan menjadi saksiku. Untuk apa baptisan Roh Kudus? Apa gunanya? Apa manfaatnya buat saya, buat saudara? Supaya kita menjadi saksi, ya, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tadi, pergilah jadikan semua makhluk, semua bangsa muridku. Ini pergi dari Yerusalem. Jadi keselamatan beritanya dimulai dari Yerusalem, keluar sampai ke Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus dicurahkan. Mereka berkumpul di Yerusalem. Kisah 8 ayat 1 dibalik. Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus dicurahkan. Tapi kisah 8 ayat 1,
penganiayaan datang. Kenapa? Karena murid-murid hanya tinggal di Yerusalem. Dia nggak mau pergi sampai ke ujung bumi, ya. Makanya digoncang, makanya dianiaya melalui satu orang martir, yaitu Stefanus. Begitu Stefanus martir, dirajam batu mati, disitulah mulainya. Mereka pergi dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai hari ini, berita keselamatan Alkitab sampai kepada saudara dan saya. Wah, dahsyat. Next berikutnya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kisah 2 ini kan terus berjalan di kisahnya nih, ya kan? Ketika tiba hari Pentakosta. Kenapa disebut Pentakosta? Penta itu 50. Ya. Kosta itu artinya hari. Berarti hari ke-50. Kenapa disebut hari ke-50? Karena setelah tadi kan Yesus bangkit, menampakkan diri berapa? 40 hari. Pentakosta datang, berarti masih ada waktu 10 hari. Jadi totalnya dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai kepada turunnya Roh Kudus ada kurun waktu 50 hari. Dan itu dirayakan sebagai hari Pentakosta. Kalau nanti sudah di rumah, hitung, ambil kalender, dilihat kapan nih Paskah kemarin, tanggal berapa, ya kan? Paskah kebangkitan ya, kebangkitan setelah dihitungnya setelah kebangkitan. Jadi hitung minggunya hitung terus 40. Ketemu kenaikan 10 hari setelah kenaikan Pentakosta. Saya sudah hitung, benar saudara. Ini sekarang adalah hari Pentakosta. Kita sudah 50 hari melewati hari kebangkitan Yesus, hari pencurahan Roh Kudus. Tinggal sudah percaya atau tidak, sudah mau menanggapi, mau merespon atau tidak. Itu pilihan saudara, ya. Nah, dikatakan tiba hari Pentakosta, apa yang terjadi? Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Wah, luar biasa. Yerusalem itu seperti suara angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Orang-orang berduyun-duyun, orang-orang datang melihat. Nanti kita lihat videonya sebentar ya. Lihat, dan tampaklah kepada mereka. Jadi kelihatan. Bukti tandanya kelihatan. Seperti nyala api, bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Apa yang terjadi selanjutnya? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh mengalami baptisan, kan ditenggelamkan. Penuh Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tadi Yesus kan ngomong kan, sebagai bukti engkau percaya, sebagai bukti mereka percaya, mereka akan mengucapkan, mengatakan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa baru ini. Kapan itu terjadinya? Setelah baptisan Roh Kudus. Sampai di sini sudah bisa mengikuti alurnya? Bingung nggak saudaraku? Jujur, bingung nggak? Nggak apa-apa buat evaluasi saya. Saya udah cerita kronologis nih. Ya, jangan-jangan saudara nggak konsen jadi. Ya, saya berharap Roh Kudus menolong kita semuanya supaya kita mengerti hal ini ya. Karena ini penting banget ini penting sekali ya. Next berikutnya. Nah, ini yang luar biasa begini. Ini saya tuh baru ngeh tadi malam saudara. Saya baca baru ngeh. Tadinya saya nggak ngeh, sampai kemarin saya belum ngeh saudara. Tapi puji Tuhan, saya baca pelan-pelan, baru sadar saya. Perhatikan ini kalimat ini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Ketika turun, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena kenapa? Mereka orang-orang yang di luar tadi, di luar gedung tadi, yang berkerumun tadi, mereka mendengar rasul-rasul itu berdoa dalam bahasa roh. Di luar dengar. Tapi apa yang didengar, saudaraku? Perhatikan ini. Mereka semua tercengang, heran. Loh, dikatakan, bukankah mereka yang di dalam yang sedang berbahasa roh itu mereka orang Galilea, orang Yahudi? Bagaimana mungkin
kita yang di luar tadi mendengar mereka yang di dalam itu berbahasa roh, tetapi mereka dengar, mereka ngomong dalam bahasa kita. Jadi ceritanya gini, orang-orang Yahudi itu tersebar, nggak hanya di Yerusalem. Di mana? Ini di sini nih. Mereka ada di Partia, di Media, di Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Orang Yahudi tersebar di kota-kota ini. Mereka datang ke Yerusalem itu. Mereka punya bahasa sendiri di daerah mereka. Ya. Dalam bahasa kita, tuh, kita mendengar mereka, kita yang di luar mendengar mereka yang berbahasa roh di dalam, berkata-kata dalam bahasa kita. Jadi didengarnya oleh mereka bahasa roh itu seolah seperti bahasa kita. Gampangnya gini lah supaya ngerti. Saya lagi bahasa roh nih. Saudara dengar, saya seperti ngomong bahasa Batak misalkan. Saudara dengarnya seperti itu. Artinya apa? Ini tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Gak tahu tuh bahasa Bataknya apa tuh perbuatan-perbuatan besar. Yang heran, yang menakjubkan. Mungkin ada yang bisa menerjemahkan. Limbong bisa menerjemahkan. Mungkin Pak Selamat bisa menerjemahkan nih, bahasa Bataknya apa kira-kira yang menggambarkan tentang perbuatan besar dilakukan Allah. Padahal saya berbahasa roh, tapi didengarnya ngomong kayak bahasa Arab, kayak bahasa mana lagi tadi, Kapadokia, kayak bahasa Yudea. Masing-masing aja mereka dengar bahasa mereka sendiri. Ini mujizat. Amin. Ini mujizat, saudaraku. Sama kayak Pak William bersaksi waktu di Spanyol, waktu di Amerika. Dia sedang memimpin pujian penyembahan. Pak William di atas mimbar berbahasa roh. Selesai acara, ada seorang ibu datang kepada Pak William. Pak, Bapak dari mana? Dengan bahasa Inggris tentunya, ya kan? Bapak dari mana? Oh, saya orang Indonesia. Tapi Bapak bisa bahasa Spanyol ya? Oh, nggak bisa. Loh, tadi Bapak tuh sedang ngomong, sedang berdoa dalam bahasa Spanyol. Artinya apa, Bu? I adore you, I adore you, I worship you. Artinya apa? Aku mengagungkan engkau, aku memuja engkau, aku menyembah engkau. Tapi didengar dalam bahasa Spanyol. Ini terjadi di masa sekarang, saudaraku. Beberapa tahun yang lalu, ketika Pak William melayani di Amerika sebelum pandemi, terjadi lagi yang terjadi di sini, terjadi dialami oleh Pak William Kauntu waktu pelayanan di Amerika. Wah, dahsyat, luar biasa. Luar biasa ya, perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Ini mujizat. Next berikutnya. Tetapi orang lain menyindir. Haleluya. Lihat, tidak semua orang menerima, tidak semua orang merespon dengan baik. Pasti ada yang nyinyir, pasti ada yang nyindir, pasti yang ngomong sesat, pasti ada yang ngomong nggak berlaku, bahasa udah stop, udah berhenti, hanya sampai rasul-rasul aja. Karena yang sempurna sudah datang. Apa menurut mereka yang sempurna? Alkitab kita sudah ada, sudah sempurna. Bukan kanonisasi Alkitab yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Yesus sudah datang belum? Udah jemput kita belum? Berarti yang sempurna belum datang. Bahasa roh masih berlaku. Mujizat masih berlaku. Nubuat masih berlaku. Pengetahuan masih ada. Tapi nanti ketika Yesus datang, yang sempurna, semua itu selesai. Hanya kasih yang masih ada, kekal selama-lamanya, tidak berkesudahan. Karena Tuhan Yesus adalah kasih itu. Perhatikan, mereka menyindir. Wah, mereka mabuk.
Sementara yang lain tadi ngomong, wih, mereka sudah mengagungkan perbuatan Tuhan yang besar. Yang lainnya ngomong, mabuk mereka mabuk anggur. Petrus yang mendengar langsung ngomong, hai, ini lagi jam 9, kata Petrus, gak mungkin kami mabuk. Jadi peristiwa baptisan Roh Kudus terjadi jam 9 pagi. Karena hari baru pukul 9 ayat 15. Wah, Lukas menulis detil peristiwa sejarah itu, saudara. Bukan hanya di buku sejarah, tapi di buku Alkitab. Kita percaya dengan buku sejarah, masa kita nggak percaya dengan Alkitab kita? Sudah diajar dulu waktu SD, SMP tentang sejarah, tentang pahlawan-pahlawan, saudara percaya. Tapi kenapa Alkitab yang juga sejarah keselamatan kita sudah nggak percaya? Sejarah anugerah Tuhan sudah nggak percaya. Petrus ngomong, yang kami lakukan, yang kami dapatkan di dalam itu adalah penggenapan kitab Yoel, kata Petrus. Oh, pada hari-hari terakhir, Yoel kan ngomong di perjanjian lama nih. Yoel ngomong, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Itu digenapi. Kalau sudah percaya, bukti kalau sudah percaya akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Bukti saudara percaya, saudara akan memberi diri dibaptis air maupun Roh Kudus. Karena itu berguna buat saudara untuk saudara berjalan hidup dengan kuasa, untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Secara cepat, caranya bagaimana? Nanti sebelum kita doa, ya, saudara harus bertobat dari hidup yang lama, diperbaharui hatinya, dikuduskan, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana Pak kalau saya belum dibaptis, apakah bisa? Bisa. Mana bukti Alkitabnya? Saya tunjukkan. Peristiwa Cornelius yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 10. Saudara baca. Cornelius perwira Italia, tentara Italia. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Mesias. Yesus adalah Mesias. Dia hidup saleh, hidup bagus, hidup menjadi berkat takut akan Allah. Tapi dia belum dibaptis. Hari itu dia minta prajuritnya untuk manggil Petrus supaya datang ke rumahnya. Petrus takut, waduh, kami orang Yahudi itu nggak berkumpul, nggak berkomunikasi, nggak ini dengan orang di luar Yahudi. Tapi Tuhan bilang pergi. Petrus turut sama Tuhan pergi. Sampai di sana Petrus baru tahu. Petrus khotbah di situ. Ketika Petrus selesai khotbah, mereka dibaptis Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Orang-orang di rumah perwira Italia tadi berbahasa roh. Mereka belum dibaptis. Setelah berbahasa roh, Petrus nanya, kamu sudah dibaptis belum? Belum. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, hati yang bertobat. Yang kedua, next, hati yang haus akan Roh Kudus. Saudara haus nggak? Lapar akan Roh Kudus nggak? Pingin nggak? Atau kalau sudah nggak percaya, ya sudah nggak akan haus, nggak ada rasa kepingin gitu. Aduh, aku pingin dong Tuhan dibaptis Roh Kudus. Aku mau dong bahasa roh. Kalau sudah punya spirit seperti itu, sudah bisa terima. Ya. Next berikutnya, hati yang taat. Roh Allah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menurut, yang taat akan perintahnya. Asal sudah taat, sudah bisa terima baptisan Roh Kudus. Next berikutnya, hati yang percaya. Ya, Yohanes katakan, Roh Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Sudah harus percaya. Hati yang apa tadi? Percaya. Next berikutnya, hati yang menyembah. Sudah intim dengan Tuhan. Sudah minta dalam doa, pujian, penyembahan. Sudah minta. Haus, kejar itu. Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan. Ngalami janji Bapa. Kalau sudah nggak ngomong, sudah nggak minta,
Soalnya nggak rindu, ya nggak terima. Gitu. Ya. Next berikutnya ada. Nah, ini manfaatnya. Ini sudah pernah saya posting. Ya, ini sudah pernah saya posting. Nanti sudah lihat aja di Pastor Message. Sudah scroll ke atas. Ya. Nanti bila diperlukan, saya akan review lagi ulang, kirim ulang lagi, ya, mengenai manfaatnya. Tapi satu yang terakhir di kalimat poin yang keempat, coba kita lewat aja. Ya, ini bahasa roh itu adalah tempat perhentian. Ya, luar biasa ini. Yesaya 28 ayat 11 ngomong begini. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil, Yesaya menerjemahkan, memakai bahasa berlogat ganjil, berbahasa asing, akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Jadi bahasa-bahasa ganjil ini, bahasa-bahasa asing atau bahasa roh, itu adalah tempat perhentian, tempat peristirahatan buat manusia rohani kita. Jadi kalau sudah lelah secara rohani, sudah istirahatnya bagaimana? Berbahasa roh. Itu istirahat, saudara. Nah, apa buktinya bahwa logat ganjil bahasa asing ini yang dimaksud adalah bahasa roh? Mana buktinya? Saya tunjukkan. Semua dasarnya Alkitabiah, apa yang saya ajarkan, saudaraku, bukan pikiran saya. Kita lihat teks selanjutnya. Paulus menulis di 1 Korintus 14 berkata seperti ini, dalam hukum Taurat itu yang dimaksud Yesaya 28, yang tadi, yang barusan saya baca tadi, yang berlogat ganjil tadi. Mana buktinya kalau itu Yesaya 28? Nah, ini buktinya. Oleh karena orang yang mempunyai bahasa lain, oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Bukankah ini yang diucapkan Yesaya tadi? Namun demikian mereka tidak mendengar, menolak mereka. Ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Bahasa roh tanda untuk orang yang tidak beriman. Langsung saya kasih kuning nih. Ya. Bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Artinya apa? Kayak tadi peristiwa Pentakosta tadi kan, yang di luar ngomong mereka mabuk, mereka lagi fly mungkin, ya kan, lagi teler mungkin begitu, ya. Mereka menghujat, mereka nggak percaya. Jadi bahasa roh itu menunjukkan saudara orang beriman atau enggak. Dari mana? Dari respon saudara. Bagaimana saudara merespon tentang bahasa roh? Kalau saudara menyibir bahasa roh, berarti saudara bukti orang tidak beriman. Haleluya. Tapi kalau saudara percaya bahasa roh itu janji Bapa, saudara mau mengalaminya, saudara bukti saudara orang beriman. Paham sampai di sini, saudaraku? Saya berdoa, berharap melalui firman kebenaran ini yang semuanya dasar Alkitabiah, saudara percaya, jangan sampai tidak percaya. Setelah percaya, saudara responi haus, lapar akan Tuhan, akan Roh Kudus. Beri diri, saudara akan terima baptisan Roh Kudus. Jangan malu. Bilang kiri kanan, jangan malu berbahasa roh. Amin. Jangan takut berbahasa roh. Jangan tertuduh, dianggap sok suci. Jangan, lewat aja sudah, biarkan kafilah berlalu. Yang penting sudah punya kuasa Roh Kudus. Mari bangkit berdiri semuanya, saudara.